Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing yang sudah hadir, kemudian orang tua yang sudah hadir di Zoom. Untuk presentasi KS, eh, totalnya 40 menit, 21 menit presentasi, jadi masing-masing pelajaran 7 menit. Sisanya adalah tanya jawab. Nah, dipersilakan Pak Adi untuk membuka dan memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Ibrahim dari kelas 7. Hari ini saya akan mempresentasikan topik KAS saya. Sebelum saya mulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mari kita mulai presentasi KAS saya. Yang pertama ada daftar isi. Nah, yang pertama itu 3 pelajaran yang diminati saya dan yang saya pilih dengan seluruh topik pada pelajaran tersebut. Terus 1 topik yang saya paling minati dan saya paling kuasai pada masing-masing pelajaran yang saya pilih. Dan juga yang terakhir refleksi diri. Di sini ada daftar mata pelajaran yang saya minati dan yang saya pilih. Yang pertama adalah biologi. Topik dari biologi adalah Kingdom Monera. Yang kedua IPS sejarah. Topiknya adalah periode arkeologi. Dan yang ketiga adalah fisika. Topiknya litosfer. Nah, mari kita mulai dengan biologi. Kenapa saya memilih biologi? Karena saya tertarik untuk mempelajari makhluk hidup dan alam sekitarnya. Saya juga sangat penasaran terhadap makhluk hidup dan juga ekosistemnya. Daftar topik yang setelah saya pelajari selama 1 semester ini yaitu pertama asal-usul kehidupan, materi penyusun makhluk hidup, sel, kingdom tingkat organisasi kehidupan, kingdom monera, kingdom protista, dan kingdom fungi. Nah, ciri umum kingdom monera. Ciri umumnya yang pertama, dia itu prokaryotik. Apa itu prokaryotik? Prokaryotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Jadi materi genetiknya itu berenang-renang bebas di dalam sel tersebut. Yang kedua itu uniseluler. Uniseluler itu berarti hanya terdiri dari 1 sel saja. Selanjutnya yaitu mikroskopik. Mikroskopik itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dan harus menggunakan alat bantu. Nah, dia itu juga berkembang biak dengan pembelahan biner dan kosmopolit. Kosmopolit itu berada di mana-mana. Di sini terlihat adalah salah satu contoh anatomi bakteri secara umum. Bisa kita lihat di sini materi genetiknya itu berenang-renang bebas tanpa ada sekatan dari membran inti. Di sini juga bisa lihat alat geraknya berupa flagellum. Nah, peran monera secara umum yang salah satunya yaitu mengatasi polusi minyak sebagai dekomposer bahan sampah organik. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi makanan. Yang keempat, meningkatkan ketahanan simpan bahan makanan. Dia dapat menyuburkan tanah dan dapat menghasilkan biogas. Dan yang merugikan itu dapat menyebabkan penyakit, dapat menyebabkan alga blooming yang dapat meracuni perairan, dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan yang terjadi akibat gas metana, dapat menyebabkan keracunan pada makanan. Nah, kingdom monera diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Nah, kita mulai dari Archaebacteria terlebih dahulu. Archaebacteria sesuai dengan namanya, archae yang berarti kuno dan bacteria yang berarti bakteri. Archaebacteria adalah bakteri kuno atau purba yang telah hidup di bumi sejak 3,7 miliar tahun lalu. Archaebacteria ini dapat bertahan sampai sekarang karena habitatnya itu di tempat yang ekstrim seperti suhu yang panas dan kadar garam yang tinggi. Archaebacteria itu juga dipecah lagi menjadi 3, yaitu metanogen. Nah, metanogen ini adalah bakteri penghasil gas metana.
Salah satu contohnya itu adalah Methanococcus janasici dan Lactobacillus multipara. Ada juga halofilik. Halofilik adalah bakteri yang hidupnya itu di tempat yang mempunyai kadar garam yang tinggi. Salah satunya adalah Halobacterium dan Halobacterium. Dan satu lagi yaitu Thermoacidophyte. Nah, Thermoacidophyte ini adalah bakteri yang hidup di suhu yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah Sulfolobus. Peran Archaebacteria yang pertama itu dapat menyebabkan kebakaran sampah dan ledakan karena gas metana atau CH4 yang dihasilkan. Yang kedua itu dapat mencemari perairan. Di sini adalah gambar contoh danau Hillier yang berada di Australia. Kenapa danau ini berwarna pink? Karena di dalam perairan tersebut terdapat halobakteria dan alga yang tumbuh subur sehingga menutupi perairan. Terus juga ada penghasil biogas. Di sini terlihat kotoran sapi. Nah, kotoran sapi ini terdapat archaebacteria yang dapat menghasilkan gas metana sehingga dapat menghasilkan bahan bakar baru yaitu berupa biogas. Lanjut ada cyanobacteria. Ciri umum cyanobacteria yang pertama yaitu mengandung klorofil. Dia juga bersifat autotrof. Apa itu autotrof? Autotrof itu bisa dibilang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Peran cyanobacteria yang pertama itu dapat menyebabkan alga blooming yang dapat meracuni perairan dan ekosistem yang berada di dalamnya. Tapi dia juga dapat menguntungkan, menghasilkan peran yang menguntungkan yaitu sebagai penghasil 50% oksigen di bumi. Ini adalah salah satu contoh cyanobacteria yaitu Oscillatoria sp. Ini ada gambaran dari alga blooming. Di sini bisa kita lihat ada ikan mati gara-gara alga blooming tersebut. Nah, yang terakhir adalah Eubacteria. Berdasarkan namanya, Eubacteria. Eu yang berarti sejati dan bakteria yang berarti bakteri. Jadi, Eubacteria adalah bakteri yang sejati. Struktur Eubacteria itu dibagi menjadi 3, yaitu basil atau batang, kokus atau bulat, dan spiral atau bentuk lainnya. Ini adalah contoh-contoh Eubacteria yang dapat menyebabkan penyakit. Yang pertama itu contohnya itu Microbacterium tuberculosis. Ini dapat menyebabkan penyakit TBC. Yang kedua itu Salmonella typhi. Ini dapat menyebabkan penyakit tipes. Dan Pneumonia mycoplasma. Ini dapat menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, ada salah satu bakteri yang menurut saya menarik yaitu bakteri TBC. Kenapa TBC itu bisa dibunuh dengan obat? Nah, sebelum itu kita itu harus mengetahui struktur dari dinding sel bakteri. Berdasarkan struktur dinding sel bakteri, dia itu dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif itu dinding selnya itu terdiri dari peptidoglikan yang tebal dan membran plasma. Sedangkan bakteri gram negatif itu terdiri dari lipopolisakarida dan peptidoglikan sebagai dinding sel. Namun dinding selnya itu tipis dan membran plasma. Jadi bakteri TBC digolongkan sebagai bakteri gram positif karena dinding selnya tebal, jadi dia itu susah dibunuh dengan antibiotik dan obat-obat lainnya. Oke, lanjut. Topik yang kedua itu saya membahas fisika dengan topik litosfer. Alasannya karena saya suka belajar tentang bumi dan alam semesta di sekitar saya. Saya juga penasaran dengan cara bekerja alam semesta dan bumi. Kok bisa, Pak? Nah, daftar topik fisika yang telah saya pelajari selama 1 semester ini adalah yang pertama litosfer, atmosfer, hidrosfer, wujud dan zat benda, besaran dan satuan. Nah, ini adalah interior bumi. Apa itu interior bumi? Interior bumi adalah lapisan-lapisan bumi yang berada di bawah permukaan bumi. Interior bumi terdiri dari litosfer, astenosfer, mesosfer, inti luar, dan inti dalam. Di sini ada gambar yang menggambarkan sifat-sifat dari interior bumi.
Bisa kita lihat di sini litosfer. Litosfer itu sifatnya itu rigid atau keras. Astenosfer itu bisa dibilang plastik, tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat. Nah, di bawah astenosfer itu terdapat mesosfer. Sifat mesosfer adalah padat. Di bawahnya lagi ada inti luar. Nah, inti luar ini sifatnya adalah liquid atau sangat cair. Dan di bawah dari inti luar ada interior bumi paling bawah, yaitu inti dalam, sifatnya solid. Nah, litosfer ini terdiri dari kerak bumi. Kerak bumi itu dibedakan menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Apa perbedaannya? Kerak samudra itu disusun atas silikon dan magnesium, sedangkan kerak benua itu disusun atas silikon dan aluminium. Nah, karena kerak benua itu disusun oleh magnesium, otomatis massa dari kerak samudra itu lebih besar daripada massa dari kerak benua. Nah, bagaimana sih cara ilmuwan dan ahli geologi itu menentukan batas-batas interior bumi? Nah, mereka menentukan batas-batas interior bumi itu dari gelombang seismik. Apa itu gelombang seismik? Gelombang seismik adalah gelombang yang disebabkan oleh getaran-getaran dari gempa bumi. Umumnya, gelombang seismik itu dibagi menjadi dua, gelombang permukaan dan gelombang badan. Gelombang permukaan adalah gelombang yang merambat di atas permukaan bumi. Nah, satu contohnya adalah Rayleigh wave atau gelombang Rayleigh. Gelombang ini berbentuk seperti gelombang pada permukaan air. Ada juga gelombang cinta. Gelombang ini berbentuk zigzag atau seperti pergerakan ular. Nah, di sini adalah gelombang badan. Gelombang ini adalah gelombang yang meyakinkan para ilmuwan dan ahli geologi bahwa bumi itu terdapat batas-batas interiornya. Gelombang badan ini terdiri dari gelombang P dan gelombang S. Gelombang P ini mampu merambat dari seluruh media, cair, padat, ataupun gas. Nah, jadi kita bisa lihat di sini adalah epicenter gempa bumi atau titik gempa bumi dan terjadi sebuah gelombang. Gelombang P ini bisa menembus sampai ke bawah sini ya. Nah, sedangkan gelombang S itu hanya berhenti di sini. Nah, ilmuwan akhirnya tahu apa namanya batas-batasnya. Karena gelombang S hanya berhenti di sini dan ilmuwan itu akhirnya menyimpulkan bahwa terdapat batas-batas interior bumi di sini itu karena cair, gelombang S itu tidak dapat menembusnya. Sedangkan gelombang P bisa menembus, tapi pergerakannya hanya semakin melambat. Oke, di sini juga ada tektonik lempeng. Nah, tektonik lempeng itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah konvergen. Konvergen itu adalah interaksi antara dua lempeng yang saling bertumpukan. Batasnya itu disebut sebagai zona subduksi atau zona pinjaman. Kita bisa lihat lempeng di sini tuh semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, sehingga menekuk lempeng benua yang ada di sini, sehingga menghasilkan gunung vulkanik. Ya. Ada juga divergen. Divergen adalah interaksi dua lempeng yang saling menjauh. Nah, di sini kita bisa lihat lempeng yang saling menjauh itu menghasilkan sebuah celah. Nah, celah ini nanti akan menciptakan jalan keluarnya magma. Ketika magma keluar dari permukaan bumi, itu akan memunculkan dan membuat gunung yang baru. Yang ketiga adalah transform. Transform adalah interaksi antara dua lempeng yang saling bergesekan secara lateral. Hal ini disebabkan oleh arus konveksi. Oke, selanjutnya adalah IPS sejarah. Topik yang saya pilih adalah periode arkeologi. Alasannya karena saya penasaran dengan kehidupan manusia pada zaman dulu. Ini merupakan daftar topik yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama adalah peta, yang kedua waktu atau lini masa, yang ketiga periode geologi, dan yang keempat periode arkeologi. Apa itu periode arkeologi? Berdasarkan etimologinya, arkeologi berasal dari kata arkea yang berarti kuno dan logi yang berarti logos. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan serta kebudayaan kuno berdasarkan benda-benda peninggalan seperti alat rumah tangga, patung, alat perburuan, dan lain sebagainya. Periode arkeologi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama zaman Paleolitikum,
zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman logam. Di sini terlihat timeline periode arkeologi. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua itu sejak 600.000 tahun yang lalu. Sedangkan zaman Mesolitikum itu sudah ada di 10.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda itu sudah ada pada 4.500 sampai 2.500 sebelum Masehi. Dan zaman logam itu sudah ada sekitar 7.000 tahun yang lalu. Kita mulai dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Kehidupan manusia pada zaman ini masih bergantung pada alam dan nomaden. Apa itu nomaden? Nomaden adalah berpindah-pindah tempat. Jadi manusia pada saat itu tempat tinggalnya masih berpindah-pindah tempat mengikuti imigrasi dari hewan buruannya tersebut. Nah, tempat hidup manusia pada saat itu juga dekat dengan sumber air yang berpohon banyak dan berelief datar. Alat-alatnya itu masih sederhana, dibuat dari tangan seadanya, jadi tidak terlalu canggih. Nah, ada zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum ini, manusia ini mulai hidup di gua, tapi masih nomaden. Makanan diperoleh dari berburu hewan-hewan liar dan memetik buah-buahan yang lebih baik. Alat-alatnya ini bisa dibilang sudah cukup canggih daripada masa zaman sebelumnya yang terbuat dari batu dan tulang. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda, manusia pada zaman ini mulai menetap karena mereka sudah mulai belajar cara bercocok tanam dan cara beternak. Manusia baru akan pindah jika tingkat kesuburan ladangnya itu sudah menurun. Nah, zaman logam, manusia telah menetap dan mulai mengenal pembagian pekerjaan sesuai keahliannya masing-masing. Manusia pada zaman ini telah mengenal perakitan yang terbuat dari logam tertentu yang mudah didapat seperti perunggu dan besi. Manusia pada zaman ini juga mulai mengenal teknologi dasar seperti pertukangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah budaya manusia purba pada saat itu. Bisa kita lihat di sini dia tuh menggunakan baju, menggunakan kulit hewan, kapaknya terbuat dari batu. Terus dia tinggal di gua-gua. Bagaimana rupa wujud manusia purba? Bagaimana cara dia menghidupkan api dan bagaimana dia cara berburu dan hewan apa yang ia buru. Refleksi diri. Nah, kekurangan saya itu kurang berempati terhadap teman sekelas, malas, tidak rapi, keras kepala, dan banyak omong. Tindak lanjutnya, saya akan mencoba untuk memahami perasaan teman saya dan akan menjaga sikap saya. Saya juga akan mencoba untuk menjadi orang yang lebih rajin dan disiplin. Saya akan mencoba untuk menjadi orang yang rapi serta teratur dan mencoba untuk menerima fakta. Belajar untuk banyak bicara dan bicara seadanya. Kelebihan saya itu kreatif, dengar yang baik, mempunyai ingatan yang cukup baik, dan juga pengamat yang baik. Harapan untuk orang tua, alhamdulillah tidak ada. Harapan untuk guru, jangan menumpuk tugas atau ulangan itu di akhir semester. Jangan memberikan tugas dengan deadline yang sama dengan mata pelajaran yang lainnya. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Ya, terima kasih Pak Adil sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak dan Ibu guru untuk pelajaran pertama yaitu biologi dari Bu Sidu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Fadil udah beres ya ini. Boleh Ibu tahu tadi tuh yang fisika topiknya apa ya? Itu litosfer. Oh, litosfer. Sama interior. Kayaknya semua topiknya nyambung ya. Bener nggak? Ya, sama bakteri yang archaea bakteria yang gitu ya. Sama IPS nyambung semua tentang apa tuh? Sejarah pembentukan bumi ya. Nah, Ibu mau tanya yang archaea bakteria itu dia tuh kan menghasilkan gas apa namanya? Nah, itu dia muncul di ketika bumi zaman apa namanya? Archean Ion. Archean Eon tuh kondisi atmosfernya gimana? Bumi masih lautan api penuh dengan magma, pokoknya masih panas, nggak ada oksigen. Nggak ada, sedikit oksigen kali ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Pak Madan, ada oksigen enggak gitu. Nah, Archaea bakteria itu hidupnya bagaimana? Dia butuh oksigen enggak? Enggak.
Enggak. Jadi dia bisa hidup tanpa oksigen gitu ya. Nah, itu mengapa di tumpukan sampah itu banyak produksi gas metana sehingga terjadi kebakaran ya. Nah, kemudian Ibu tanya yang cyanobacteria itu terjadi munculnya kira-kira kapan? Sekitar 3,9. Itu kondisinya gimana? Bumi itu penuh diselimuti oleh bumi itu pada saat itu ice globe apa namanya eh ya zaman es Eh, jadi zaman es itu sebelum cyanobacteria apa eh setelah? sebelum Nah, cyanobacteria itu pas ada letusan gunung kan. Nah terus kalau nggak salah vulkaniknya itu masuk air sehingga tercipta cyanobacteria. Nah cyanobacteria ini dia itu menghasilkan oksigen yang sangat banyak sehingga oksigen itu menutupi seluruh atmosfer di bumi. Nah karena menutupi cahaya matahari nggak bisa masuk jadi terjadilah zaman es. oh, itu karena cyanobacteria ya. Hmm. Masih ingat tentang teori endosimbion ya? Itu tentang terbentuknya apa namanya organisme apa eukariotik ya. Selanjutnya udah ada kayaknya pemadannya ya. Untuk Ramadan dari Fisika dipersilakan bertanya atau ngasih masukan saran pada Fadil. Kalau tidak ada, Ramadan lanjut dulu ke Pak Deden. Silakan Pak Deden. Assalamualaikum Fadil. Ya, waalaikumsalam. Coba lihat yang ini, yang slide Neolitikum tadi mana? Coba lihat. Ini Nah, nah di sini manusia menetap. Nah di sini saran Pak Deden tambahin di zaman Neolitikum itu mulai membangun peradaban. Asal mula peradaban itu di masa Neolitikum ya. baik Itu Pak. udah belajar. Tambahin itu aja. Yang kedua, terus tadi yang saran untuk apa? Untuk pribadi. Nah, lihat. Nah, mana saran tadi tuh? Yang kelemahan gitu, refleksi diri. Nah, ini. Nah, udah barusan. Nah, sebelumnya. Jangan cepet-cepet. Terus, tindak lanjut. Tindak lanjut barusan. Nah, mencoba memahami perasaan. Nah, ini pas presentasi, coba memahami perasaan pendengar, jangan kecepatan, mentang-mentang menguasai, ya gitu. Udah bagus penguasaannya, cuma mata harus lihat ke pendengar gitu. Itu memahami perasaan tuh begitu. Baik. Terus intonasinya dipelankan gitu. Kan menjelaskan. Ya. Ya Jadi baik tidak Pak. lanjut dimulai dari sekarang gitu ya. Gitu. Jadi udah bagus semuanya, penguasaan materi udah bagus juga ya. Cuma itu tadi ya, gitu ya. Melihat ke pendengar gitu, menyapa itu, kontak mata sama tadi menjelaskannya jangan kecepatan. Memang Pak Adil termasuk yang ini ya, baik ya penguasaan materi dan lainnya. Nah, cuma tadi ya itu. Dari relasi diri ya dimulai itu tadi. Kalau pas presentasi ya lihat audien gitu ya, matanya. Itu mungkin saran udah bagus secara umum. Hatur nuhun, mangga. Terima kasih Pak Deden. Dari Pak Madan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya masuknya belakangan, jadi belum 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 Kurang tahu terdengar, Pak Madan. penyampaian tentang tes. Sudah Masuk. masuk Pak. Ya, terima kasih, Pak Isman. Saya juga mohon maaf baru masuk belakangannya, jadi ada stuck di masalah teknis lah. Saya dapat di ujungnya saja ya, tapi saya sama Fadil sudah pernah diskusi kemarin via via Zoom. Waktu itu laptopnya belum diinstal, ada sekitar 4 jam. Nah, dari audiensi itu saya bisa menilai lah
Fadil seperti apa. Paling tidak saya punya ini ya penilaian di luar dari presentasi ini. Coba bisa dibuka nggak slide-nya Litosfer? Pengen lihat. Boleh nggak ya ngulangin lagi sebentar gitu? Fadilnya menjelaskan. Nggak usah terlalu detail, tapi jelas beberapa slide itu bisa nggak Fadil coba sampaikan lagi ke saya. Ya anggapnya saya nggak tahu gitu ya. Terus Fadil infokan ke saya mengenai litosfer misalnya begitu. Silakan Fadil. Oke, jadi interior bumi itu adalah lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi. Nah, salah satu lapisan itu adalah litosfer. Litosfer itu terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Cara mengetahui bagian-bagian interior bumi itu dengan menggunakan gelombang seismik atau gelombang yang dihasilkan dari getaran bumi. Nah, gelombang yang sangat mempengaruhi itu adalah gelombang badan seperti gelombang P dan S. Nah, itu menembus lapisan-lapisan bumi sehingga ilmuwan bisa dan menyimpulkan bahwa bumi itu terdiri dari lapisan-lapisan. Oke. Ya, bagus ya. Kalau boleh tahu fenomena geologi apa yang bisa menghasilkan gelombang yang sebesar itu sehingga sampai ke inti bumi? Fenomena gempa bumi. Ya, kalau fenomena yang dihasilkan oleh manusia ada nggak? Hingga sampai ke inti bumi. Kayaknya nggak ada, Pak. Tebak-tebak aja. Ya mungkin tambahannya ada, itu namanya nuklir ya. Jadi mereka negara-negara itu melakukan tes nuklir itu kedeteksi pencatat gelombang gempa beberapa negara dan itu bisa digunakan juga, tapi itu sangat merusak permukaannya. Ya, terima kasih Fadil ya, penjelasannya bagus, penyampaiannya lancar. Cuma waktu saya sempat kita semalam ya WhatsApp, saya tanya ini slide-nya ada 48. Waktu yang disediakan untuk presentasi, saya juga nggak tahu. Memang saya tanyakan pada saat itu, mungkin Fadilnya lagi sibuk persiapan ya, jadi tidak ada balasan. Saya ingin menyampaikan tuh ketika kita ingin presentasi disesuaikan dengan waktu yang diberikan. Gitu. Tapi nggak tahu saya dari awal tadi nggak menyaksikan sampai akhir apakah sesuai dengan waktunya apa tidak. Semoga sesuai ya. Sejauh ini saya lihat memang penyampaiannya baik dan saya menangkapnya Fadil ini. Saya tidak perlu mengulang-ulang agar Fadil mengerti ya, karena sejauh waktu saya di kelas kita berjumpa langsung, kemudian kita zoom kemarin, kemudian di sini saya bisa menangkap insya Allah Fadil mudah memahami. Ya, ingatannya kuat memang. Itu sih dari saya, Pak Risman. Terima kasih banyak Pak Risman. Sama-sama Pak Madan atas pertanyaan dan masukannya. Yang dari Bapak ini mengenai buat Fadil dari awal masuk AK udah bagus gitu ya prosesnya gitu. Pertama Fadil bisa dengan cepat memahami materi itu hampir di semua pelajaran. Nah, itu modal buat Fadil bisa mengenal diri Fadil di mana. Gitu. Nah, paling kalau kayak kekurangan mungkin Bapak bisa ngasih masukan kalau percaya dirinya kurang misalnya. Kadang Fadil nggak pede ngerjain tapi nanya gitu. Kerjain aja kalau mau Bapak kerjain nanti yang kalau udah pede itu tahu hasilnya gitu rasa nanya-nanya. Terus kemudian kalau bisa sama teman-temannya bisa apa ya bersosial dengan baik. Nah itu salah satu modal juga buat kedepannya gitu kan, salah satu prosesnya. Kemudian Fadil harus konsisten gitu kan, udah sekarang udah tahu Fadil seperti ini, nah nanti kedepannya harus lebih baik lagi. Semangat buat Fadil. Baik, terima kasih Pak Risman. Dari Bu Win. Oke, Ibu namain dikit aja ya Fadil ya. Tadi Fadil udah refleksinya udah bagus ya, identifikasi kelemahan dan kekuatannya sudah baik, rencana tindak lanjutnya juga baik.
Coba Ibu nitip aja Fadil seperti tadi ya, punya kemampuan yang baik dalam menyerap materi, paham. Mungkin bisa membantu teman-teman ya. Kalau teman-teman ada bertanya, Ya, Fadil harus mau ya, atau misalnya ada teman-teman yang paham, nah Fadil bisa menolong teman-teman ya. Gitu aja ya. Kan itu juga salah satu untuk bersosialisasi dan salah satu untuk paham perasaan. Gitu insya ya. Allah. Terima kasih. Baik, Ya. baik Bu Win, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Win. Dari orang tuanya Fadil, mungkin dari Pak Rudi atau Bu Ica, dipersilakan untuk masukan dan sarannya buat Fadil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, eh, Bunda tadi udah lihat ya penampilan presentasi Fadil gitu. Alhamdulillah gitu ternyata berkembang gitu ya rasa ingin tahu Fadil ketika dari umur 2 tahun gitu ya Fadil sudah sangat tertarik akan dunia antariksa gitu ya, perputaran bumi, matahari gitu. Dan itu ada sesuatu yang menurut Bunda sudah sangat waduh gitu kok berbeda dengan anak yang lain gitu. Nah sekarang di SMP ternyata semakin berkembang gitu ya rasa ingin tahu Fadil gitu. Semoga kerasa ingin tahuannya itu bisa berkembang dengan baik ya, tidak salah arah gitu ya. Dengan bantuan guru-guru pembimbingnya gitu ya, Fadil harus bisa menghormati, menghargai mereka semua gitu ya, bisa banyak belajar dengan baik. Dan yang kedua tadi dengan refleksi diri tadi gitu karena Fadil banyak bilang Fadil suka banyak ngomong gitu ya. Mungkin itu ini berkesinambungan dengan rasa ingin tahu. Nah, Bunda berharap banyak ngomongnya itu Fadil bermanfaat. Isi omongannya itu artinya ada bobotnya, porsi yang baik gitu, jangan yang tidak bermanfaat. Kasihan guru-gurunya nanti gitu ya, Nak ya. Mungkin itu buat Bunda. Dan ketika kemarin Pak Risman ngasih itu daftar Fadil tuh tentang tema yang akan dibahas apa, Bunda terus terang sih, waduh gitu, ini unik banget gitu ya. Fadil tuh unik gitu. Ya, jadi mungkin keunikan-keunikannya itu nanti akan semakin bertambah, beraneka ragam. Ya, satu, Fadil harus ingat bahwa rasa ingin tahu itu harus butuh bimbingan ya. Jadi kalau kita mau tahu, Fadil harus bertanya sama orang yang pas ya, dengan guru, dengan teman gitu. Jangan sendiri gitu ya, asal itu pesan Bunda gitu. Jadi rasa ingin tahu itu harus ini dengan baik gitu. Jadi browsing-browsing yang baik ya, yang ada nilainya itu tidak mengandung hal-hal yang negatif. Jadi berkembang dengan baik sesuai dengan kepenasaran Fadil nanti jadi terjawab gitu. Dan ketiga, mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain yang kata Bu Wiwin. Jadi ilmu ketika kita itu bisa atau family mampu, nah itu ilmunya harus di share gitu ke teman-temannya ya. Itu ya Nak ya. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi harus berbagi dengan teman-teman yang lain agar kehidupan Fadil itu nanti beraneka ragam ya, penuh dengan ibadah juga unsurnya gitu ya. Udah mungkin itu aja buat Fadil dan buat guru-gurunya mungkin terima kasih ya Bu Bapak atas bimbingan anak-anak kami nih. Saya mohon maaf gitu sebelumnya kalau Fadil banyak bertanya gitu atau bosan gitu ya. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala dan amal ibadah Bapak dan Ibu semuanya ya. Amin. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica. Dari Bapak Rudi. Suara saya masuk? Ya, masuk. Tes masuk. Suara saya masuk nggak? Masuk Pak. Sudah masuk suaranya. Halo? Halo, tes. Sudah masuk Pak? Masuk ya, Kak? Ya. Sudah masuk. Oke. Presentasinya bagus, Fadil. Untuk seumuran Fadil mempresentasikan materi seperti itu dikit yang bisa ya. Tapi oke, komunikasinya mungkin lebih agak nggak sendiri gitu Fadil ya. Jadi ngajak teman atau dia tadi seperti kata Pak Deden. Nah, untuk diskusi emang dari kecil senang diskusi dengan saya, Fadil, jadi banyak
perempuan yang di atas umuran dia sih. Ingin tahu aja. Satu yang jadi pertanyaan saya, harapan ke orang tua kok nggak ada itu, kenapa itu? Harapannya udah terpenuhi atau emang nggak ada harapan? Udah terpenuhi. Jadi alhamdulillah nggak ada harapan. Hah? Udah terpenuhi, jadi alhamdulillahnya nggak ada harapan lagi. Ya itu aja, terima kasih buat Bapak Ibu guru yang hadir, semoga Fadil lebih apa jadi di ini ya tertata gitu, baik sama teman-teman, perhatian sama teman-teman dan ya, itu aja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, alhamdulillah sudah selesai presentasi KS dari Fadil. Silakan untuk tutup. Oke, karena presentasi KAS saya sudah selesai, maka saya akan menutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pamit ya. Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan orang tua. Dipersilakan Terima kasih Fadil. keluar dari Zoom. Tuh, pamit. Assalamualaikum. Sesi foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.